Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Jumat, malam yang mulia insyaallah, di tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir duduk sejenak di majelis ilmu di salah satu taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, sebelum nanti insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah pertemuan kita yang pertama membahas tentang Kitabul Jami' min Kitabi Bulughil Maram yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan Kitabul Jami' ini adalah kitab yang terakhir yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitab Bulughul Maram. Kalau kita perhatikan dalam kitab Bulughul Maram, dari awal sampai sebelum Kitabul Jami itu membahas tentang fikih, hadis-hadis yang disusun oleh beliau sesuai dengan bab-bab fikih, ya, dari thaharah, salat dan seterusnya, sebagaimana kebiasaan para ulama ketika menyusun dalam kitab fikih. Kemudian untuk melengkapi, beliau tutup kitab Bulughul Maram dengan Kitabul Jami' ini yang membahas tentang adab, ya, membahas tentang adab. Dan al-adabu atau adab ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada dua, ya, al-adabu naw'ani, adabun ma'allahi wa adabun ma'a ibadillahi. Adab bersama Allah yang pertama, kemudian adab kepada sesama atau kepada manusia. Fal adabu ma'allahi ta'zimullahi azza wa jalla. Adapun yang dimaksud dengan adab kepada Allah, maknanya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yataqaddama al-insanu baina yadayhi fi tahlili haram wa tahrimi halal aw ijabi ma lam yujibhu, wa kadzalika la yu'sillaha azza wa jalla la sirran wa la alanan. Dan termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala,
tidak lancang dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak melakukan maksiat kepada Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Li'anna alladhi yu'sillaha lam yata'addab ma'allah. Karena orang yang melakukan maksiat kepada Allah berarti dia tidak beradab kepada Allah. Fal adabu ma'allahi huwa ibaratun anil qiyami bi ta'atihi wa ta'zimihi. Kalau kita simpulkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adab kepada Allah itu bisa disebut juga ketika kita melaksanakan ketaatan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat dan mengagungkan Allah berarti orang ini beradab. Ya, orang ini memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yataqaddamal insanu baina yadayhi, dan tidak mendahului Allah, ila ghairi dzalika minal adab, dan seterusnya seperti itu. Jadi adab kepada Allah intinya adalah melaksanakan syariat-syariat Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa atau tidak menjalankan perintah Allah ketika Allah perintahkan dan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah ketika Allah larang, maka orang ini tidak beradab. Ya, maka orang ini tidak beradab. Walaupun manusia menganggapnya dia adalah orang yang paling baik, paling beradab. Kalau ketemu manusia ramah, ya, menghormati yang tua, menghormati tetangga, baik kepada sesama. Tapi ketika dia melanggar dan tidak melaksanakan perintah Allah, maka kita katakan dia juga tidak beradab. Ya, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adab kepada sesama. Adab kepada sesama ini yang akan kita bahas di dalam kitab ini. Ya. Adab kepada sesama inilah isi dari pembahasan Kitabul Jami. Adapun adab kepada Allah itu dibahas dalam Kitabut Tauhid, ya, Kitabul Aqidah, Manhaj, Fikih, dan seterusnya. Baik. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Kitabul Jami ini berkaitan dengan hukukul muslim ala akhihi, hak-hak seorang muslim kepada saudaranya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim 'alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahhu, wa idza 'atasa fahamidallah fasammidhu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama,
apabila engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu, apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat kepadanya. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasamidhu, apabila saudaramu itu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka samidhu, doakan yarhamukallah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila saudaramu sakit, maka jenguklah. Dan yang terakhir, wa idza mata fatba'hu, apabila saudaramu meninggal, maka urusilah jenazahnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya sahih nomor 2162. Ayolah wa rahimani Allah wa ikum jami'an. Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini mengatakan, hakul muslim alal muslimi sittun, hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Rasulullah sebutkan di sini 6, ya. Rasulullah sebutkan di sini 6, bukan maknanya bahwasannya hak itu cuma 6, ya. Hak-hak sesama muslim itu cuma 6, tidak. Penyebutan 6 di sini itu tidak menunjukkan pembatasan. La ya'ni al-hasr. Ya, tidak maknanya beliau membatasi cuma 6. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan yadhkuru al-asya'a al-muttafiqata fi hukmin min al-ahkam wa yakhsuruha ma ana wairaha thabitun. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, terkadang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang memang hukumnya itu sama, ya, kebetulan hukum-hukumnya dalam satu masalah, beberapa masalah ini sama, maka disebutkan dalam satu hadis, ya, disebutkan dalam satu hadis ini. Kebetulan yang beliau sebutkan 6, maka beliau katakan 6, ya, bukan maknanya cuma 6 ini, masih ada lagi yang lain, ya, masih ada lagi yang lain, hanya saja kebetulan dia hukumnya mirip-mirip, ya, hukumnya mirip-mirip, maka beliau sebutkan di sini 6 saja hal ini. Tapi sekali lagi ini tidak menunjukkan apa? Bahwasanya hak kita sesama muslim itu cuma 6. Tidak. Kita bahas satu persatu berkaitan dengan hak-hak ini. Yang pertama tadi, idza laqitahu fasallim alaihi. Idza laqitahu fasallim alaihi. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, ya, beliau mengatakan di sini hak, ya, hakul muslim ala muslim, hak seorang muslim kepada muslim, berarti hak-hak yang berkaitan atau hak-hak yang disebutkan dalam hadis ini itu hanya berlaku kepada seorang muslim, ya. Hak-hak ini hanya berlaku untuk saudara kita yang muslim atau sesama muslim saja. Bagaimana dengan selain muslim? Maka dia tidak berlaku, ya, maka dia tidak berlaku. Nanti insya Allah kita perinci.
Kemudian beliau mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika Rasulullah mengatakan apabila engkau bertemu kepadanya, ucapkan salam kepadanya. Apabila engkau bertemu kepada saudaramu, maka ucapkan salam. Ya. Ini adalah hak saudara kita kepada kita. Kalau kita bertemu kepadanya, maka ucapkan salam. Walaupun ya, saudara kita yang berada di hadapan kita itu ya tidak sepengajian, atau kita lihat dia jauhlah dari sunnah, misalnya masih isbal atau masih merokok atau pelaku maksiat lah. Apakah dia berhak memiliki hak untuk kita ucapkan salam kepadanya? Maka jawabannya iya, tetap. Jadi ucapan salam ini tidak hanya berlaku kepada ini sama, kalau sama pengajian nih, sama pengajian kita ucapin salam sama dia. Yang lain tidak. Ya, maka jawabannya tidak. Siapa saja yang penting dia seorang muslim, maka dia berhak atau memiliki hak atas kita, yaitu agar kita mengucapkan salam kepadanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan salam ini, masalah yang kedua berkaitan dengan salam. Apakah mengucapkan salam itu hukumnya wajib atau sunnah? Ya. Apakah mengucapkan salam itu hukumnya wajib atau sunnah? Kalau kita perhatikan hadis di sini, ya, hadis ini Rasulullah mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu kepada saudaramu, fasallim. Fasallim kalau dalam bahasa Arab ini fil amr, ya, kata perintah, dan disebutkan dalam kaidah ushul fiqih, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Ya, hukum asal perintah itu wajib. Dan ini juga insya Allah berlaku lah untuk kita ya, bahasa Indonesia. Misalnya antum kalau merintahin anak itu, perintahin anak, misalnya untuk belajar ya, nak belajar antum. Ketika kita perintahin anak kita untuk belajar, itu maksudnya apa? Agar dia segera lakukan perintah itu. Ya. Bukan maknanya ketika kita perintah belajar nak, bukan maknanya dia boleh main-main, boleh main HP, boleh makan. Andai kan kita lihat setelah kita perintah dia belajar, kemudian dia main-main, malah makan, malah keluar, bukan belajar, apa yang kita rasakan? Kecewa, kita akan marah. Kenapa? Karena kita ingin perintah itu dilakukan, dikerjakan. Begitu juga Allah. Ya, dan Rasulullah SAW semua fil amr atau kata perintah baik di dalam Al-Quran dan hadis, ya, hukum asalnya kalau perintah itu wajib. Ini yang pertama. Hukum asalnya perintah itu wajib. Al aslu fil amri lil wujub, dalam kaidah disebutkan. Al aslu fil amri lil wujub. Kecuali, tapi ada pengecualian. Setiap kaidah ada pengecualian. Ya. Kecuali para ulama sebutkan kalau ada dalil yang lain yang memalingkan dari hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan hukumnya. Ya, pelan-pelan ya, ulangin. Tadi kita pegang kaidahnya hukum asal perintah itu wajib. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan perintah ini tidak wajib,
Baik, kita kembali kepada masalah kita tentang salam ini. Kalau kita pegang hadis ini, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu kepada saudaramu, fasallim, ucapkan salam. Kalau cuma kita pakai hadis ini, maka mengucapkan salam itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena fil amr, perintah. Fasallim itu fil amr, yang dalam bahasa Arab, perintah. Tapi berkaitan dengan salam ini ternyata ada dalil yang lain. Ada dalil lain yang menunjukkan bahwasannya mengucapkan salam pertama kali itu tidak wajib. Tapi kalau menjawab salam wajib karena tidak ada dalil yang memalingkannya. Nah, kita bahas sekarang ini. Kalau kita perhatikan dari hadis-hadis Nabi yang lain, ternyata ada dalil yang sahih juga, hadis yang sahih juga dari Nabi kita Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya mengucapkan salam pertama kali, memulai salam itu tidak wajib. Tidak wajib. Apa itu dalilnya? Perhatikan. Dalilnya adalah anan Nabi SAW rakhasa fil hajri fi maduna thalathin. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu pernah memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi orang yang sedang melakukan hajar. Ya, rukhsah bagi orang yang sedang melakukan hajar yang tidak melewati 3 hari. Hajar itu ya tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini gini. Yang namanya manusia. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan akal dan hawa nafsu. Ya. Akal dan hawa nafsu. Punya perasaan. Ya, kadang ada yang baperan, ya, kadang ya apa namanya, minderan, atau ada yang ngomongnya kasar tapi sebenarnya bukan maksudnya kasar. Ditambah lagi dalam hadis sebutkan kullu bani Adam khata', semua manusia itu mesti melakukan salah. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan inna nafsa la'amaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada perkara yang jelek. Tabiat-tabiat seperti ini yang dimiliki manusia, kemungkinan besar ya bisa menjadi pemicu kadang hubungan sesama saudara itu ada selek. Ya, gara-gara kata, kadang gara-gara ucapan saudara sama saudara bisa selek. Gara harta bisa selek. Bahkan gara-gara seloroh bisa jadi selek. Banyak itu kejadian. Dan ini tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu syariat memberikan solusi. Bagaimana ketika ini terjadi, karena hal ini tidak mungkin bisa dihindari, maka usahakan jangan lebih dari 3 hari. Usahakan jangan lebih 3 hari kita mendiamkan saudara kita, apalagi dalam perkara-perkara yang sebenarnya sepele. Dan ini diberikan rukhsah. Andaikan hal ini terjadi kepada manusia, Rasulullah berikan rukhsah. Apa kata Rasulullah? La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya di lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fa ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Namanya sedang diam-diaman, otomatis kalau keduanya ketemu, apa yang terjadi? Mereka ngobrol atau saling berpaling? Mesti saling berpaling. Lihat dari jauh, ada kawan itu, dia cari jalan yang lain. Disebutkan dalam hadis ini, yaltaqiyani, keduanya bertemu,
Fayaridu hada, yang ini berpaling, wa yaridu hada, yang ini berpaling. Cari jalan yang lain. Otomatis ketika dia berpaling, gak mungkin ucapin salam kan? Dan ini dirukhsahkan oleh Rasulullah. Yang penting tidak 3 hari, tidak lebih dari 3 hari. Ditutup hadis ini Rasulullah mengatakan wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang paling baik dari keduanya adalah yang pertama kali ucapin salam. Maksudnya apa? Ketika orang itu tadi awalnya diam-diaman, untuk memperbaiki hubungan, yang pertama kali ucapin salam, itulah orang yang terbaik dari 2 orang. Berdasarkan hadis ini, para ulama sebutkan, ketika Rasulullah berikan rukhsah kepada seorang muslim yang sedang mendiamkan saudaranya asal tidak lebih dari 3 hari, otomatis kan dia tidak ucapin salam. Maka berarti kalau hadis ini digabungkan dengan hadis ini yang awalnya tadi idza laqitahu fasallim alaihi fil amr tadi menunjukkan wajib, di sini ada rukhsah. Kalau digabungkan berarti ini sama-sama sahih hadisnya. Ya. Kalau hadisnya sama-sama sahih, tidak mungkin dibuang salah satunya. Ya. Tidak mungkin dibuang salah satunya. Maka caranya bagaimana? Para ulama menyebutkan kalau ada 2 hadis yang sama-sama sahih dan hukumnya kok kayaknya bertentangan satu sama lain. Bertentangan enggak ini hukumnya? Satu mengatakan wajib, satu mengatakan tidak, bertentangan kan? Sementara hadisnya sama-sama sahih. Bagaimana caranya? Para ulama menjelaskan minimalnya ada 3. Minimalnya ada 3 cara mengkompromikan 2 hadis yang modelnya seperti ini. Yang pertama, kalau misalnya diteliti lagi, salah satunya ternyata hadisnya itu tidak sahih, otomatis yang tidak sahih itu tidak diamalkan, yang sahih saja diamalkan. Tapi kalau ternyata dia sama-sama sahih dua-duanya, maka dia masuk ke langkah kedua. Bagaimana langkah kedua? Langkah kedua adalah berusaha menggabungkan, menjamak. Para ulama sebutnya bagaimana berusaha menggabungkan keduanya sehingga dua-duanya bisa diamalkan. Kan hadisnya sama-sama sahih. Berat kalau kita katakan oh ini yang ini nggak usah diamalkan lah. Ini aja yang diamalkan. Maka kita katakan, loh, kenapa kok tidak diamalkan? Ini hadisnya sahih. Ini juga sahih. Kok tidak diamalkan? Apa alasannya kok tidak diamalkan? Ya, maka hal ini tidak mungkin. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Para ulama sebutkan digabung saja, digabungkan. Ya. Bagaimana cara menggabungkannya? Berkaitan dengan masalah kita ini, sebenarnya contoh-contoh untuk masalah yang model seperti ini itu banyak, ya banyak. Tapi untuk ini sajalah, ini dulu. Berkaitan dengan ini, maka para ulama mengatakan karena dua-duanya hadisnya sahih, berarti hadis yang pertama yang tadi fil amr yang menunjukkan wajib itu hukumnya menjadi turun ke sunnah. Ya, turun ke sunnah. Kenapa? Karena ada hadis yang kasih rukhsah tadi. Ya, karena ada hadis yang menunjukkan Rasulullah bolehkan 3 hari tidak ucapin salam. Kalau wajib kan tidak boleh ditinggalkan. Ya, andaikan wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Tapi Rasulullah boleh berikan rukhsah 3 hari, berarti sunnah hukum. Nah, maka sebutkan oleh para ulama kesimpulannya, kalau kita ketemu saudara kita, itu hukumnya mengucapin salam. Memulai mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Kalau tidak menjawab maka hukumnya dosa. Ya, berdosa. Tapi ingat ya, ayyuhallazina rahimani Allah wa ikum jami'an. Ya. Walaupun setelah kita bahas ini, kita tahu bahwasanya mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam itu hukumnya apa tadi? Sunnah. Tapi itu bukan maksudnya apa? Bukan maksudnya kita jadi menganggap sepele.
menganggap sunnah saja kok, nggak maulah ucapin salam, dia dulu dong, masa aku. Maka orang yang seperti ini salah, ya. Kalau setelah dia belajar dan mengetahui hukum memulai ucapin salam itu sunnah, mending bukan saya aja lah ucapin salam. Tidak, salah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bahkan Rasulullah katakan tadi wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Orang yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai ucapin salam. Itu. Maka orang yang beriman, yang senantiasa mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, dia seharusnya berlomba-lomba tidak melepaskan kesempatan peluang emas ini. Apa sih berarti ucapin salam? Yang ketemu assalamualaikum, pahala. Ada pahala yang menanti. Dan bahkan kita disebutkan oleh Rasulullah termasuk manusia terbaik, kok kita lewatkan gara-gara kita tahu itu hukumnya sunnah. Ini tidak benar, ya, tidak benar. Terus apa manfaatnya kita mengetahui ini hukumnya sunnah? Ya, ada yang tahu kira-kira? Jadi apa manfaatnya kita mengetahui memulai ucapin salam itu hukumnya sunnah? Minimalnya, manfaatnya minimalnya. Nanti kalau kita ketemu saudara kita misalnya, ketemu kawan kita lah, terus dia tidak ucapin salam sama kita, ya kita jangan marah, itu minimalnya. Kita tidak marah terus tidak mengatakan ini orang udah lama ngaji tapi ketemu nggak mau salam. Kita tidak langsung seperti itu. Kenapa? Karena mungkin kita bisa berpikir, mungkin dia menganggapnya sunnah. Biar saya sajalah yang mulai, biar saya menjadi manusia yang terbaik. Jadi gitu. Minimalnya itu, kita tidak mudah baper lah istilahnya kalau ada orang nggak ucapin salam sama kita. Hukumnya sunnah, biar aja lah. Mungkin dia menganggap sunnah. Harusnya kita yang mulai. Kita yang mulai. Assalamualaikum. Apa sih beratnya? Ya. Itu ya. Ini yang berkaitan ya dengan mengucapkan salam. Jadi, kemudian yang kedua, berkaitan salam juga. Apa hukumnya jika orang kafir atau orang non muslim selain Islam, ya, apa hukumnya kita mengucapkan salam kepada orang kafir? Boleh tidak? Boleh tidak kita mengucapkan salam kepada orang selain Islam? Ya. Boleh tidak kita memulai mengucapkan salam kepada selain Islam? Maka jawabannya tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Jadi kita tidak boleh mengucapkan salam kepada selain orang Muslim. Terus bagaimana kalau umpama mereka dulu yang ngucapin salam? Bagaimana hukumnya jika mereka dulu yang ngucapin salam kepada kita? Apakah kita menjawab? Apakah kita boleh menjawabnya? Ada yang tahu? Boleh tidak kita menjawab? Misalnya ada orang Kristen ketemu kita karena tetangga, mungkin dia tahu kita Muslim, dia bilang assalamualaikum. Kita dengar secara nyata ini dia ucapin assalamualaikum. Boleh tidak kita jawab? Hah? Boleh. Mana Pak? Boleh tidak Pak? Jawabannya apa? Waalaikum. Baik. Bang, gimana Bang? Hah? Intinya apa? Boleh atau tidak gitu? Maka jawabannya boleh. Boleh. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 86.
Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan dengan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya, atau balaslah yang semisalnya. Kata rudduha di sini para ulama katakan umum, sifatnya umum. Ya, Rasul tidak sebut, Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan ya ayat ini hanya untuk orang muslim, tidak. Ya. Yang penting Allah katakan wa idza huyitum bitahiyatin, apabila engkau diberikan ucapan salam, fahayyu, jawab. Siapa yang ucapan salam? Ya siapa saja. Ya. Maka berdasarkan ayat ini boleh kita jawab kalau ada orang kafir atau orang non muslim di luar Islam ucapin salam kepada kita. Jawabannya apa? Jawabannya waalaikumsalam. Tetap waalaikumsalam. Ya, sama. Kan Rasulullah Allah mengatakan farudduha. Ya. Fahayyu bi ahsana minha, ini khusus untuk muslim. Jawablah dengan yang paling baik, ini khusus untuk orang muslim. Kalau misalnya seorang muslim sama muslim kita antum ucapin salam sama assalamualaikum, maka anak balasnya seharusnya waalaikumsalam warahmatullah. Ejanya lebih. Itu yang lebih baik. Kalau antum sebutin assalamualaikum warahmatullah, anda jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau antum mengucapin salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anda bagaimana jawabnya nih? Bahkan Syekh Albani rahimallahu taala tambahkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Saya tambahin biar lebih baik lagi. Ya. Apakah yang ucapin salam boleh pakai wa maghfiratuhu? Tidak boleh. Dia batas maksimalnya kalau kita mau ucapin salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai situ. Nah, nanti biar bisa jawabnya wa maghfiratuhu. Itu beliau Syekh Albani. Ya, rahimallahu taala. Adapun kepada orang kafir cukup yang semisalnya. Kalau dia mengucapin assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ini kalau umpama kita nyata ya, kita jelas-jelas dengar dia mengucapi assalamualaikum. Nah, kalau memang kedua masalahnya, kalau misalnya yang kita dengar itu tidak jelas, samar-samar antara assalamualaikum atau assalamualaikum, kita bingung, ini ragu, ini dia ngomongin assalamualaikum atau assalamualaikum. Kalau assalamu itu kan keselamatan. Kalau assamu artinya kebinasaan. Kalau kita tidak jelas, maka Rasulullah ajarkan waalaikum. Tetap dijawab, tapi jawabnya waalaikum atau waalaika boleh. Ya, waalaika. Kalau banyak waalaikum, ya, kalau sedikit waalaika. Ya, di sini sebagaimana hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kisah beliau, Rasulullah ajarkan ucapin waalaikum. Padahal Ummul Mukminin mau jawab yang lebih itu. Mau jawab lebih, wala'natullah, mau dibalas gitulah. Tapi kata Rasul tidak, cukup waalaikum saja. Ya, waalaikum saja. Baik. Ini ya, cukup mungkin ya. Karena sudah masuk waktu isya ya. Nah, baik. Sebenarnya ada sedikit lagi sebenarnya berkaitan dengan salam ini, yaitu tentang ucapan salam itu apa sih? Maksudnya lafaznya. Ya. Lafaznya apa saja ucapan salam itu? Apakah boleh assalamualaikum atau salamun alaikum tanpa alif lam? Atau assalamu alaika atau salamun alaika? Ada 4 itu ya. Salamun alaika, salamun alaikum, assalamu alaika, assalamu alaikum. Mana yang 4 ini yang boleh? Maka jawabannya semuanya boleh. Ya, semuanya boleh. Mau pakai yang ma'rifat ada alif lamnya assalamu alaikum atau salamun alaikum, ini semuanya boleh. Ya. Iya, wanya, ini nggak apa-apa. Ya, waalaikumsalam. Nah, hal ini berdasarkan ya bolehnya itu ya, bolehnya tadi semuanya itu
dalam bentuk nakirah atau ma'rifat sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Toha ayat 47. Allah mengatakan wassalamu ala man ittaba'al huda. Juga Nabi SAW pernah bersabda assalamu ala man ittaba'al huda. Dalam ketika doa ziarah beliau mengatakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ya. Jadi dalil ini menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin boleh semuanya. Ya, boleh dalam bentuk mufrad ma'rifat atau boleh juga dalam bentuk nakirah. Boleh assalamualaikum, assalamu alayka, salamun alayka atau salamun alaikum. Boleh semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini sebelum. Ini baru kita bahas tentang satu hak ya. Insyaallah kita lanjutkan hak yang kedua pada pertemuan yang akan datang bismillah. Aku lihat astaghfirullah wa lakum wasal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.